disiarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Setelah sangat takut ketika mendengar nyanyian arah surga, gembira mendekat. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Eyang Kakung, Eyang Putri yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka hati untuk merasakan kasih Tuhan yang begitu besar melalui kelahiran Yesus Kristus. Yang terhormat Ibu Pendeta Mary Kusuma Wardani, yang kami hormati pelayan harian Majelis Jemaat Donomulyo, yang kami hormati Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Lonceng Natal bergema di kolam renang Anugerah. Suaranya terdengar sampai ke Singapura. Mari kita sambut dia dengan meriah, penuh sukacita dan penuh syukur. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita hayati bersama. Allah Kudus, sunyi senyap, mulia. Yang pertama menyalakan lilin adalah Ibu Pendeta Mary Kusuma Wardani. Berikutnya Bapak Ketua KPAY Bapak Syed Widiarso. Berikutnya Bapak Sulanjaya sebagai Ketua Pantan Tempur Sari. Sudah menyanyikannya, bagaimana menyaksikannya. Berikutnya menyalakan Bapak Indrianto selaku Ketua Pengadilan Proposal. Selanjutnya Bapak Ibu yang menerima lilin mohon juga dinyalakan.
Mary Kusumawardana. Kepada Ibu Pendeta di silakan. Selamat siang Kakak dan Uti. Puji Tuhan, luar biasa. Kita boleh bersyukur pada Tuhan ya, karena hari ini kita boleh berdiri, kita boleh hadir, boleh saling berjumpa di tempat ini karena kuasa Tuhan. Maka kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagai wujud syukur dan sukacita kita pada Tuhan, coba digandeng kanan dan kirinya Kakung dan Uti, digandeng terus disawang. Nggih mesem napa mboten? Ya, sudah tertawa dan tersenyum? Puji Tuhan. Kalau sudah, mari kita berdoa sebelum menerima hikmat Natal. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Engkau telah lahir ke dunia membawa kabar sukacita kepada kami. Terkhusus Allah hadir di tengah dunia untuk menyelamatkan keluarga. Maka biarlah kami, para adik Yosua pada saat ini dengan sukacita menerima hikmat Natal-Mu dan menjadi berkat, kekuatan iman, kesatuan, kerukunan dalam hidup sehari-hari. Sabda firman adalah hal yang kami rindukan untuk kami baca dan kami renungkan. Maka dari itu bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan, kami mau berjuang memeliharanya dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Boleh duduk kembali. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini yang menjadi perenungan kita, yang diambil bersama dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai yang ke-5. Judulnya adalah berita kelepasan. Demikian sabda firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan Allahmu. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembaran ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang bukit-bukit menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berturut menjadi rata. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang baru saja mendengar, membaca, dan setia merenungkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, Kakak Muti yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini kita bersama menggumuli tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan ada tema kecil yang menghayati kita akan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yaitu Kaneli berkarya. Ada yang tahukah kepanjangan dari Kaneli? Iya, hebat, luar biasa. Kakek nenek lincah berkarya. Iya, Kaneli berkarya. Senes kanil kompol nih. Tapi kakek nenek yang lincah dan terus berkarya. Berkarya untuk apa? Ayo, untuk sinten? Berkarya mewartakan firman Tuhan di tengah keluarga, karena panjenengan adalah teladan utama yang dilihat setiap hari oleh anak, cucu, buyut, cici, tangga, musuh, sinten malih. Kita setiap hari akan dilihat oleh mereka. Maka dari itu, pada hari ini kita bersama memahami firman Tuhan, terkhusus ayat 3, 4 yang menjadi perenungan dan pesan untuk kita.
Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Itulah yang juga dilakukan oleh Yohanes ketika dia diminta untuk mempersiapkan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Seperti Yohanes, Kakung Uti, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita semua juga punya peran yang sama, mempersiapkan Tuhan memulihkan keluarga kita. Dimulai dari siapa? Diri kita. Maka dari itu, dengan tema Natal Allah hadir memulihkan keluarga, mari Kakung Uti, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama terima firman Tuhan, kita semangat mewartakan firman, lakukan firman seperti yang panjenengan lakukan setiap hari. Bangun tidur, terus mandi. Bangun tidur terus HP, terus mandi. Maka terus berdoa untuk anak cucu. Ya adalah yang tinggi ini. Oh iya, harusnya bangun tidur berdoa untuk anak cucu, HP-an terus mandi. Walah belum kok mandi, yang putune selak dah. Mulai. Enggak jadi mandi rapat budal teng pawon. Iya, mari kita bersama berkarya sekarang seperti tema firman Tuhan hari ini. Saya mengajak Kakung Uti untuk membuat sebuah karya karena judulnya tadi Kaneli berkarya. Terus saya jenengan bikin kipas-kipas saat ini kelajak berkarya. Saya minta tolong untuk dibantu membagikan kertas ini. Niki mboten kocak, ndamel perahu nggih. Mungkin karena ada kolam renang terus jenengan dadi dolanan perahu. Satu orang silakan memegang satu. Yang di sana belum nggih? Nanti Kakak Danuti akan membuat seperti ini. Jadi saya beritahu dulu, kegiatan berkarya yang hari ini kita lakukan itu mengajak kepada setiap kita. Kertas yang Kakung Uti terima ini ibaratnya adalah firman Tuhan yang sudah kita terima. Lalu kemudian firman Tuhan ini diapakan? Diolah, diajarkan, dirawat dalam hidup setiap hari supaya menjadi tertanam dalam bentuk iman atau tanda salib. Kepada siapa? Diri sendiri dulu, anak-anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Nah, bagaimana supaya bisa berhasil seperti ini? Tergantung Kakung Uti nanti dalam prosesnya. Bagaimana anak cucu jenengan bisa kuat dalam iman tergantung jenengan prosesnya. Karena bisa saja dalam membuat ini, dong angel, dong gak sabar, itu tantangan kita. Maka dari itu, saya ingin mengajak kita berproses bersama. Oke? Mari kita bersama mengangkat kertas seperti ini. Oke, sampun. Lalu kemudian dari pojok kanan atas kita lipat ke bawah. Disamakan sikunya, sisinya, panjangnya. Jangan sampai panjang sebelah. Melipatnya yang agak kuat Bapak Ibu, karena kalau tidak nanti jadi berpengaruh ke yang lain. Sudah? Oke. Sekarang dibuka lagi. Sudah satu sisinya terlihat garis nggih? Sekarang dari bawah ke atas. Balikannya tadi. Jadi garis yang tadi panjenengan lipat itu ada di tengah-tengah.
Ya, dilipat, disamakan sudutnya, sisinya, yang kuat kalau menekan. Sambung, terus dibuka lagi. Loh, sudah? Dilipat tengahnya. Sudah? Dibuka lagi. Loh. Sekarang ditutup ke tengah. Saya ulangi ya. Ditutup ke tengah. Ya kan? Ditutup. Yang kuat sampai membentuk seperti ini. Kalau sudah, silakan dilipat ke tengah lagi, jadi 2. Sudah? Dilipat satu sisi. Dilipat 2 sisi. Saya ulangi ya. Ngeten. Ditekuk. 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 Sudah? Silakan ditekuk ke depan. Ujung atas ini sampai ujung bawah sini. Kalau sudah, ini jangan ujung atas sampai ujung bawah ketemu. Segitiga atas itu menyentuh titik yang kedua. Hampir kayak perahu nih, dereng sios perahu soalnya perahunya kewalik. Sudah? Kalau sudah, ini jangan sampai ketinggalan karena ini titik penting. Dibuka lagi. Segitiga atas itu menyentuh titik yang kedua, garis kedua. Segitiganya dilipat di garis kedua, harus pas di garis. Sabrata. Separuhnya. Kalau tadi udah sampai bawah, sekarang separuhnya. Jadinya begini. Ya, tapi lipatannya yang tengah itu masih harus tetap kelihatan. Sudah selesai? Oke. Sekarang yang bawah sisanya ini itu kita lipat ke titik yang kedua tadi di permukaan. Ya, di permukaan begini. Kelihatan begini. Dilipat di titik kedua. Kalau tadi kan segitiganya atas ke garis kedua. Sekarang yang bawah dilipat ke atas, ketemu di garis kedua. Jadinya seperti ini. Ada yang sudah menyerah? Oh, sudah menyerah. Oh, tidak menyerah. Oke. Sudah selesai? Silakan dilipat jadi 2 ke dalam. Ada cucuknya enggak tadi Bapak Ibu? Tadi kan begini. Terus dilipat ke belakang. Capek ngapa mboten? Sakniki dibongkar. Sakniki dibongkar Bapak Ibu. Nah, dibongkar lagi kembali ke awal. Di dalamnya apakah ada kotak-kotak? Ada nggih? Saya jelaskan dulu bahwa tadi awalnya kosong, lembaran. Terus kemudian kita lipat-lipat, bahkan ada yang salah, ada yang bingung. Itulah firman Tuhan yang sering kali kita ajarkan. Ya kadang ya baca firman Tuhan, aku kok gak ngerti itu maksudnya apa. Saya kok gak ngerti, saya sudah mengajarkan tapi kok gak dilakukan. Kadang ya capek, kadang ya minta bantuan ke yang lain. Tapi kita tetap berjuang kan, tidak berhenti kan. Iya. Maka dari itu, proses ini walaupun kembali ke titik awal untuk
untuk terus memberitakan firman, jangan pernah berhenti. Ini juga belum selesai Bapak Ibu. Maka dari itu sekarang kita mau lihat bahwa di kotak dalam ini ada pola-pola yang sudah tersusun dan terbentuk. Maka mulailah dari kotak paling pinggir, paling luar. Juga dilipat, tapi lebih ke bagian luarnya dulu. Sebenarnya firman Tuhan sudah tertanam setiap hari lewat perilaku, lewat doa, lewat baca Alkitab yang Bapak Ibu lakukan, seperti berulang-ulang menekan kertas ini sehingga dia bisa menjadi terbentuk dan terlihat. Sudah dikuatkan saja, tidak usah di. Terus yang bagian kedua, garis kedua ini kan ada garis kedua, garis ketiga, jadi ada 3 garis. Garis kedua juga sama Bapak Ibu, ditekan-tekan nanti sampai membentuk yang namanya piring jajan yang tadi Bapak Ibu pegang, harus sampai seperti itu bentuknya. Yang sekarang garis kedua harus ditekan-tekan sehingga nanti yang garis pertama jangan sampai rusak ya. Sekarang garis kedua ditekan-tekan saja, lalu kemudian kalau sudah selesai garis kedua, silakan beralih ke garis ketiga. Garis pertama itu adalah panjenengan, garis kedua itu adalah anak-anak panjenengan, garis ketiga itu adalah cucu cicit dan seterusnya. Yang harus terus berulang-ulang ditekankan, diajarkan tentang firman Tuhan. Nah, jadi nanti bentuknya harus seperti piring kue yang tadi Bapak Ibu sudah ambil di depan. Sudah ditekan-tekan, ujungnya ditekan-tekan lagi. Ada yang nanti seperti ini. Tapi baris keduanya sama ketiganya juga sudah kuat. Yo, berusaha. Angel yuk, menanamkan firman Tuhan berulang-ulang pun di angel, kadang eling, kadang ora. Sampun nopo dhewe. Monggo belajar pelan-pelan. Saya ulangi lagi nggih. Tadi kan begini, gitu. Terus kita tekan-tekan garis pertama, garis kedua toh. Terus garis pertama sama keduanya dijadikan satu. Ditekuk jadi satu loh. Terus ujungnya ini kita rapikan juga sehingga dia bisa membentuk kotak seperti ini, seperti. Nah, Sampai ludes. sampai habis. Enggak. Nah ini hampir gini nih, nah gitu terus ini sudah mau jadi kotak. Nah ini jangan beritakan lagi ini. Nah ya kan terus hampir selesai. Ini Mbak. Lah. Sing iki Nah ada silakan itu. Gini. Sing ngene. Yang bisa silakan memberitahu yang belum bisa. Caranya proses dewe-dewe. Iki mau proses dhewe-dhewe dadi ini. Ayo ya. Ora lagi bantu proses dewe-dewe berproses. Terus iki Ya ini berproses muncul, Mbak, ya, Pak. dan meminta bantuan. Nah, sudah. Anak-anak kita, cucu kita itu kadang dibilangi sekali, iya. Dibilangi 2 kali, iya. Dibilangi 3 kali, males, ngantuk, dan capek. Kadang ditambah ngomel. Nah, itu tantangan kita. Kristus hadir. Allah hadir di tengah keluarga kita, menyelamatkan keluarga kita. Dari apa? Dari komunikasi yang sudah jarang, karena semua keluarga sibuk HP-an. Dari pergaulan-pergaulan di luar sana, yang mana beberapa waktu lalu itu marak yang namanya judi online. Juga sekarang bencana api yang terjadi. Kristus
hadir Bapak Ibu Saudara tidak sekedar hadir, tapi menyelamatkan keluarga kita. Kalau Kristus hadir, terus jenengan mboten mempersilakan, kira-kira keluarga bisa dipulihkan apa mboten? Tidak bisa, karena ketika Tuhan sudah hadir, kita menolak kok. Bagaimana mungkin keluarga akan dipulihkan? Tapi kalau Kristus hadir, kita menerima dengan sukacita, kita meneladani firman-Nya dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari, diajarkan berulang-ulang kepada anak cucu, maka pasti keluarga kita akan dipulihkan. Tapi tidak ada yang instan. Seperti dengan saya ajak buat origami salib tadi, butuh proses, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Kiranya lewat firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal yang ke-40, kita semua mempersiapkan jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Artinya, didiklah anak cucu keluarga kita dengan firman Tuhan. Sekali dua kali tidak berubah, jangan menyerah. Terus, dan terus. Seperti jenengan setiap pagi bangun pagi berdoa untuk anak cucu. Napa sepisan? Boten. Kaping pindah? Boten. Bertahun-tahun setiap hari. Maka seperti itulah ajarkan firman Tuhan berulang-ulang, supaya Allah yang hadir di tengah keluarga ini benar-benar memulihkan keluarga kita. Sekali menyerah, jangan pernah menyerah, terus berjuang dan berusaha. Satu hal yang pasti, undanglah Tuhan dalam hatimu, pikiranmu, dan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita, para lansia, khususnya kakung, nenek, lincah yang berkarya. Judulnya apa tuh? Ayo sudah lupa. Kaneli berkarya. Selamat berkarya untuk bersama Kristus memulihkan keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Suka
ing Bethlehem katon lintang sumunar padang anelang cahya manter nduring mega iku prakondha ilahi wis miros bayi suci nyandang asma Yesus Kristus mung manggen ning papan kang nesta ning pro malaikat dadi saksi utama yen praptanya kinen nebus keng dosa pro jonggo tanah wetan padha ulima bintang sumunar cahyane padang hilang anelahi bumi prakondha Yesus Maryam prawaning kang suci Gusti iki iku dadi lantarane Gusti rawuh ing jagat raya arsa ngluwari wong dosa para pangon ya enggal angupati ing pundi to dunungnya bayi kang suci berani yo mung ing kutha Bethlehem para pangon lan kudangga padha memuji atur sembah guru bekti marga antuk nugrahaning Gusti hidup ini tentram damai Yan dene yo. Digawe ngono. Digawe ngono. Motor ini kan. Ya iya, bapaknya kena.
Natal dan Tahun Baru. Semoga Adi Yuswo tetap jaya ke depannya. Amin. Natal dan Tahun Baru, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adi Yuswo beserta yang utuh. Amin. Kami mengucapkan selamat Natal untuk Adi Yuswo pada hari ini. Hari ini luar biasa karena Adi Yuswo dengan penuh semangat, antusias untuk memperingati kelahiran Kristus Yesus Tuhan dalam hatinya, melalui mengingat akan kelahiran Kristus Yesus Tuhan ini, kita lebih sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Adi Yuswo Jemaat Donomulyo. Semoga tetap semangat dan damai Natal senantiasa berada di dalam kita semua. Amin. Oke, siap. Oke, sudah. 77 Rasen ah. Anjay. Akal. Oke, dapat. Macam bah, kayak sabun.